Kamu kerja sebagai IT support, pasti kalian dituntut bisa menguasai banyak hal seperti Superman. Di sini saya akan membahas tools-tools yang bisa membantu kalian mengatasi isu atau trouble-trouble di kantor kalian seperti printer error, jaringan terputus, user lupa password, dan banyak hal lainnya. Jadi tonton video ini sampai habis, kita akan bahas tools-tools yang bisa membantu kalian kerja sebagai IT support. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Muhammad Ali Basri. Di sini saya akan membahas tools-tools yang harus kalian kuasai sebagai seorang IT support. Jadi tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa jago sebagai IT support profesional. Langsung saja kita bahas tools yang paling utama dan pertama yang harus kalian punya atau kalian kuasai atau kalian install sebagai seorang IT support, yaitu remote support tools atau remote desktop ya, atau apapun aplikasi yang bisa untuk nge-remote PC klien atau PC user atau rekan kerja kalian. Sebenarnya itu ada AnyDesk, ada TeamViewer, UltraViewer, atau bawaan dari Windows-nya remote desktop client, RDP, banyak ya remote tools yang bisa kalian gunakan untuk membantu kerja kalian sebagai IT support. Jadi ini tools remote itu wajib kalian install, wajib kalian gunakan untuk nge-troubleshoot isu-isu atau error di PC atau laptop dari user-user yang sedang mengalaminya. Jadi kalian cukup menghemat waktu ya. Kalau misal kantor kalian itu punya banyak cabang, terus kalian nggak harus pindah-pindah ke kantor-kantor lain, ke cabang-cabang lain, tinggal kalian kontak langsung ya sama usernya yang minta bantuan, yang butuh bantuan kalian, tinggal share kode remote-nya. Nanti bisa kalian remote dari jarak jauh dan kalian bantu. Kalau misal itu kerusakannya bisa dibantu via remote. Namun kalau ternyata kerusakannya butuh sentuhan fisik, misalkan ada kerusakan di hardware-nya, ya kalian mau nggak mau harus datang ke lokasi si user tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada network dan diagnostic tools. Ya, sesuai dengan judulnya, software ini diperuntukkan untuk nge-trace atau untuk membantu kalian ada di masalah jaringan di kantor. Jadi, misal ada contoh-contoh toolsnya itu ada Wireshark, ada Angry IP Scanner, ada mungkin dari bawaan routernya kayak Mikrotik gitu ya. Jadi ini bisa membantu kalian untuk nge-tracing atau mencari isu-isu internet yang berhubungan internet, intranet, atau jaringan lokal atau apapun ya. Jadi kalian bisa, selain pakai CMD bawaan Windows ya, tools ini juga membantu untuk nge-scan masalah-masalah jaringan di kantor kalian. Jadi misalkan nih, tiba-tiba user kalian itu kalau buat Zoom meeting atau buat Teams atau buat Google Meet itu jaringannya tersendat-sendat, tapi kalau buat nonton YouTube, buat Facebookan, buat browsing itu jaringannya lancar. Nah, pakai tools ini tuh kalian bisa tahu bottleneck-nya di mana nih, pembagian bandwidth-nya ada masalah apa enggak gitu kan. Jadi kalian bisa bedain isu-isu di jaringan itu jaringan internet atau dari lokalnya sendiri. Terus tools selanjutnya adalah helpdesk dan ticketing system. Jadi kalau kalian kerja di perusahaannya skala besar ya, banyak user yang sering kali mengalami keluhan secara bersamaan. Software ini wajib kalian install harus atau kalian minimal terapkan di perusahaan kalian. Software ticketing semacam Jira, Trello, atau apapun jenisnya ya. Ini harus kalian punya atau kalian terapin di kantor. Soalnya biar user itu ada pelaporannya itu bisa terdokumentasi dengan baik. Jadi misal ada user nih, dia tingkat severity-nya atau troubleshoot-nya itu ada golongannya normal, terus ada yang low, ada yang urgent. Jadi kalian bisa pakai sistem ticketing ini buat nge-tracking keluhan atau bantuan untuk user kalian. Jadi ada dokumentasinya nih. Misal user itu nggak buru-buru nge-telepon kalian. Jadi kalau ada trackingnya seperti ini, kita sebagai IT support juga terbantu untuk memprioritaskan mana yang harus dibantu terlebih dahulu. Yang selanjutnya, sistem utility atau monitoring tools. Kalian harus punya software-software ini di PC atau laptop masing-masing klien kalian atau user kalian di kantor. Soalnya buat memonitoring apakah ada kerusakan di sisi hardware yang perlu diganti. Contoh-contoh softwarenya itu ada GPU-Z, terus ada HP Monitor atau software-software sejenis ya. Misalkan ada lagi harddisk Sentinel. Jadi kalian bisa tahu nih harddisknya itu ada bad sector atau enggak. Misalkan ada user nih, ada keluhan, Mas tiba-tiba laptop saya tiba-tiba sering mati sendiri,
Terus ada user lagi yang ada keluhan laptop saya lemot. Nah, dengan tools-tools ini seperti Sentinel ataupun CPU Z, kalian bisa tahu nih ternyata ada kerusakan misal dari hard disknya atau SSD-nya ternyata udah bad sector, udah minta diganti. Terus ada ternyata beberapa atau klien kalian laptopnya itu udah panas ya, suhunya sampai 100 derajat, 120 derajat. Kalian bisa tahu lewat tools-tools ini. Jadi kalian nggak harus langsung bongkar, kalian bisa pantau dulu nih data-datanya. Tools selanjutnya yaitu security and antivirus. Kalian harus install aplikasi ini di PC, laptop, di kantor kalian ya, supaya kantor kalian itu nggak terpapar ransomware atau virus-virus atau backdoor dari luar ya. Seperti contohnya itu kalian harus install Malwarebytes atau kalian beli antivirus kayak AVG atau Asset atau antivirus yang lain ya, yang berbayar, yang bisa nge-protect data-data kantor kalian yang urgent, misal kayak di data finance itu kan urgent banget ya. Tiba-tiba misal dari usernya laptopnya kena ransom, kalian nanti yang tanggung jawab dong kalau ada data-data perusahaan yang hilang kalau kalian nggak nge-install aplikasi di laptop user tersebut. Tools yang selanjutnya yaitu communication tools. Contohnya seperti Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams. Kalian harus menguasai aplikasi-aplikasi ini ya. Soalnya di kantor tuh banyak keluhan sekarang ya, setelah after pandemi itu banyak keluhan tentang aplikasi-aplikasi ini. Jadi kalian harus pelajari dulu nih. Biasanya Zoom Meeting kalau kameranya nggak tampil tuh troubleshootnya di mananya ya. Kalau tiba-tiba suaranya putus-putus, itu troubleshootnya di mana ya. Nah itu kalian sebagai IT support harus bisa nge-troubleshoot isu-isu di aplikasi-aplikasi semacam Zoom, Google Meet ataupun Microsoft Teams ya. Misalkan nih audionya putus-putus, ternyata kalian cek ternyata dari jaringannya trafficnya padat, terus internetnya lemot, itu bisa jadi dari situnya ya. Terus misalkan ada lagi gambarnya nggak kelihatan, ternyata cuman kamera di laptopnya ketutup tuh, dia nggak buka kamera di laptopnya, atau webcamnya terdisable, atau enggak ternyata dia pakai PC yang nggak ada kameranya. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus menguasai tools komunikasi macam ini ya, Zoom Meeting, Google Meet, ataupun Microsoft Teams, atau yang lainnya yang berhubungan sama meeting-meeting online atau komunikasi jarak jauh. Software selanjutnya yaitu backup dan recovery tools. Aplikasi ini, software ini wajib kalian kuasai juga ya teman-teman. Misalkan nih ada user yang harddisknya rusak, kalian nggak perlu repot-repot install baru ya. Mungkin kalian bisa recovery dulu data-datanya, menyelamatkan data dari si user tersebut biar data perusahaan terselamatkan. Ada user yang laptopnya terkena virus, kena ransomware gitu, kalian harus tahu cara ngembaliin data-data dari user kalian atau rekan kerja kalian pakai aplikasi ini. Banyaklah software-software yang untuk nge-recovery data. Kalian biasanya user itu minta tolong untuk nge-recovery data-data mereka yang hilang, misalkan nggak sengaja ke delete, nggak sengaja kehapus, atau nggak sengaja ke format. Kalian harus pakai aplikasi-aplikasi ini untuk nge-recovery data-data user tersebut. Misalnya itu ada dari aplikasi namanya ISAS ya, ISAS Recovery, ataupun aplikasi yang digunakan untuk nge-recovery data-data yang hilang, flash disk yang ke format, hard disk yang ke format, itu bisa di recovery pakai aplikasi ini. Mungkin itu saja ya tools-tools yang harus bisa kalian kuasai sebagai IT support. Atau mungkin kalian ada tools yang nggak saya sebutin di konten tersebut, bisa kalian tambahkan di kolom komen. Silahkan tulis tools apa saja yang wajib dikuasai oleh IT support. Mungkin itu saja dari saya, sekian, terima kasih.